Kita mau bersorak bagi Dia, kita akan maksimal berikan kepada Dia tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuliakan Dia. Allah bangkit, Dia sudah bangkit dan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mau puji Dia. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersorak, genapkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersorak bagi Dia, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tinggikan Dia, bersorak bagi Dia. Allah kita dahsyat. Amin. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Amin, amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tak tertandingi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Segala yang baik, segala yang indah Dia pikirkan untuk kita. Kita bersyukur punya Allah yang begitu memperhatikan hidup kita. Kita sembah Dia. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, kau bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Pengorbananmu bagiku Sembah. terlalu Terima kasih dalam Tuhan. untuk Terima kasih Allahku. Terima kasih. Sungguh besar, Sungguh indah. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Aku sembah. Sungguh besar pengorbananmu
Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan lewat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dan lewat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari Tuhan sudah memelihara hidup kita dan pada sore hari ini kita mengembalikan ucapan syukur kita lewat ibadah ini, lewat menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya undang kita bangkit berdiri. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kita belajar tentang happy ending. Satu keadaan yang berakhir dengan kebahagiaan. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau happy ending itu berarti ada sesuatu yang mengawali keadaan yang tidak baik dan berakhir dengan sukacita. Seperti yang dialami oleh Habakuk ini. Sore hari ini kita coba belajar lewat kehidupan Bapak Ibu. Kehidupan dari seorang yang bernama Habakuk untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan ini Bapak Ibu berlaku sampai dengan sekarang karena ada nilai-nilai dasar yang ada yang dapat kita pelajari untuk kehidupan kita saat ini. Habakuk ini artinya adalah pelukan kasih. Habakuk, nama yang punya arti pelukan kasih. Ya, dari nama saja kita sudah belajar Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan itu memeluk kita. Menyatakan kasihnya kepada kita. Dalam segala keadaan Tuhan itu memeluk kita. Dalam keadaan suka, Tuhan juga memeluk kita supaya kita tidak melewati batas sukacita. Ada orang yang melewati batas sukacita Bapak Ibu. Kelewatan sukacitanya sampai melupakan Tuhan yang memberikan berkat. Jadi kita diingatkan lewat firman Tuhan, lewat nama Habakuk ini, Tuhan memeluk kita. Apalagi dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan hidup. Bapak Ibu ingat, Tuhan memeluk kita dengan kasih-Nya. Nah, kita lihat di sini bahwa kitab Habakuk ini ditulis 625 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun 586 sebelum Masehi. Tadi saya katakan happy ending karena diawali dengan sesuatu hal yang tidak begitu baik. Kehidupan Habakuk ini adalah kehidupan yang mempertanyakan hikmat Allah Bapak Ibu. Hikmat Allah dipertanyakan, kok Tuhan begini ya? Keputusan-keputusan Tuhan, kebijakan-kebijakan Tuhan dipertanyakan oleh Habakuk ini. Di ayat yang ke-1, ya, dari Habakuk 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kalau kita melihat di situ ada dua bagian yang dipertanyakan oleh Habakuk. Bagian yang pertama adalah hukuman. Hukuman yang lambat, Tuhan dianggap lambat atas kejahatan yang terjadi di Yehuda. Coba dibaca ayat 2 sampai dengan yang keempat dari Habakuk 1. Habakuk 1 ayat 2 sampai dengan 4.
Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Yang fasik makin kuat, yang orang benar makin ditindas. Habakuk kemudian protes. Berapa lama lagi Tuhan? Aku sudah berseru penindasan. Berapa lama lagi engkau membiarkan keadaan ini? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di Yehuda itu kemerosotan moral terjadi, betul-betul kemerosotan moral. Imam yang seharusnya menunjukkan jalan kebenaran justru dia memamerkan kebusukan. Bapak Ibu lihat, ini kan Habakuk ini seera ya, sejaman dengan Yeremia, dengan Yesaya, sejaman. Kebobrokan dari bangsa-bangsa justru umat pilihan Allah, Yehuda. Imam tidak menunjukkan hal yang benar. Sementara umat memberikan korban yang tidak yang berkenan kepada Tuhan. Dan puncaknya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab Maleakhi. Sampai di situ dikatakan, kalau ini Allah sendiri yang berfirman, kalau aku ini Bapa, di mana hormatmu? Cobalah engkau datang ke bupatimu membawa persembahan yang tidak baik. Apakah berkenan? Itu yang kau lakukan kepadaku. Di manakah hormatmu? Imam menajiskan misbah. Umat tidak memberikan hormat kepada Tuhan. Semuanya dalam keadaan yang moralitas yang hancur. Sehingga Habakuk ini kemudian mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak segera menghukum bangsa ini? Hukuman yang lambat. Menurut pemikiran dari Habakuk ini, Tuhan lambat atas kejahatan yang terjadi di Yehuda. Tuhan membiarkan bukan berarti Tuhan tidak lalai untuk menghukum Bapak Ibu. Nah, sampai di sini pelajaran bagi kita juga. Kalau kita merasa aman, kalau kita merasakan Tuhan tidak menghukum ketika kita berbuat dosa, tunggu dulu. Itu bukan berarti Tuhan lalai. Tuhan pasti menghukum dengan caranya. Dan tidak perlu kita memberikan nasihat kepada Tuhan, cara menghukum, waktu yang tepat untuk Tuhan menghukum, biarkan itu menjadi otoritas Tuhan. Ini yang terjadi Habakuk. Jadi Habakuk di sini mempertanyakan, kenapa Tuhan itu lambat. Padahal akhirnya Tuhan memberikan penglihatan kepada Habakuk, satu penglihatan yang memang membuat dia terkejut. Protes lagi dia. Nanti akan saya ceritakan Bapak Ibu. Hal yang kedua, hal yang kedua. Yang dipertanyakan oleh Habakuk, yang pertama adalah hikmat Allah. Mengapa Tuhan menghukum lambat? Yang kedua adalah mempertanyakan hikmat Tuhan, cara Tuhan menghukum Yehuda dengan cara yang tidak bisa diterima oleh Habakuk. Ini lewat penglihatan. Kalau yang pertama tadi Bapak Ibu, lewat kejadian yang di depan mata. Ya. Yang pertama tadi ayat 2 sampai dengan yang keempat, itu Habakuk, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya, kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi, tidak ada damai
di Yehuda yang notabene adalah umat pilihan Allah. Dan sekarang Tuhan kemudian memperlihatkan penghukuman yang dijalankan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa ayat yang kelima. Dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak kamu percayai jika diceritakan. Apa itu? Ayat 5 sampai dengan 11 itu berbicara tentang satu penglihatan bahwa Tuhan akan menggerakkan satu bangsa yang sangat garang, Bapak Ibu. Dikatakan di situ, sangat garang. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, tolong dibaca. Habakuk 1 ayat 6 sampai dengan 11. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Sampai di situ. Satu gambaran. Tenang dulu, kamu jangan protes. Ini bangsa memang sedang saya bentuk. Bangsa yang saya biarkan, dan ternyata pembiaran Tuhan itu berkelanjutan. Bangsa ini, maksudnya Yehuda itu melupakan Tuhan dan betul-betul melupakan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan itu panjang sabar, Bapak Ibu. Kalau Tuhan membiarkan, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Sampai akhirnya kalau Tuhan kemudian melakukan sesuatu hal yang menurut Habakuk ini ayat 12 nanti kita membaca, loh kok begitu Tuhan? Tadi dipertanyakan cara Tuhan, lambat, kenapa Tuhan tidak bertindak, penindasan. Tapi begitu Tuhan perhadapkan kepada Habakuk ini, Habakuk protes juga. Cara Tuhan yang kejam begitu. Ayat 9. Ayat 9. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Sampai di situ. Semua bangsa, jadi dia adalah penguasa jagat raya pada waktu itu, Bapak Ibu. Orang Kasdim, Babel. Kalau sekarang orang Irak. Jadi itu negara Irak itu, saya sudah share kepada Bapak Ibu, namanya itu banyak disebut. Ada orang Kasdim, ada Babel, Babelion, semua disebut di situ, di dalam Alkitab. Irak. Kalau kita lihat di dalam Kejadian juga, Taman Eden itu diciptakan Tuhan di sebelah timur, itu di Irak, karena ada sungai Tigris dan sungai Efrat. Bangsa itu bangsa yang besar, bangsa yang menakutkan, sehingga membuat raja-raja seluruh dunia ini takluk kepada dia. Sekarang bangsa yang begitu garang tadi dipakai oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan untuk menghukum umatnya. Nah ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena umatnya ini lari. Kenapa umatnya ini berpaling dari Allah? Bapak Ibu dan saudaraku, dosa menimbulkan kesukaran. Tapi tidak semua kesukaran itu disebabkan karena dosa. Tapi dosa pasti menimbulkan kesukaran dalam hidup. Sehingga kita hidup hati-hati. Sehingga kita hidup waspada.
betul-betul hidup kita jangan sampai jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Janganlah jatuh ke dalam pencobaan. Jangan sampai kita berdosa dan kemudian kita masuk ke dalam kesukaran-kesukaran yang memang Tuhan izinkan, sama seperti bangsa Yehuda ini, Tuhan izinkan Bapak Ibu. Sebab mereka sudah jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-11. Ayat 11, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Iya. Mereka melupakan Tuhan yang menjadi kekuatan hidup dia. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Di saat Tuhan menghajar kita, di saat itulah kita mengerti, saya sedang dalam keadaan jalan yang salah dan saya harus berbalik. Sementara itu ketika Tuhan memperhadapkan hukumannya atas Yehuda, jawaban dari Habakuk demikian, ayat 12. Bukankah engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Ini nada protes Bapak Ibu ya. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri, apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Tidak terima. Sampai akhirnya Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam awal ini ya, ini kan sedang dalam posisi protes ya, protes kenapa Tuhan lambat, kenapa Tuhan pakai orang Kasdim. Kegeraman Allah akhirnya terjadi. Sejak tahun 625 itu Bapak Ibu, mulai terjadi Tuhan membangkitkan orang Kasdim, dan puncak dari kerusakan dari Yerusalem, kehancuran dari Yerusalem itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. 70 tahun lamanya mereka dibuang ke Babel. Yerusalem, kota mulia. Yerusalem, kota yang penuh dengan gemerlap, kemegahan, betul-betul hilang kemuliaannya. Yeremia 25 ayat yang ke-11. Yeremia 25 ayat yang ke-11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Bangsa ini menjadi budak. Bapak Ibu sudah mengenal ya, ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibuang. Orang-orang yang berhikmat dijadikan budak di Babel. Yerusalem menjadi reruntuhan dan tandus. Dalam keadaan yang tadi saya sebutkan, mempertanyakan hikmat Tuhan inilah. Tapi kemudian Habakuk ingin menantikan jawaban Tuhan. Mengapa demikian? Habakuk kemudian pada pasal yang kedua berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, ayat yang pertama. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang protes dari Habakuk.
Ketika tidak ada penghukuman dia protes. Ketika Tuhan memperlihatkan akan membangkitkan bangsa yang garang, dia protes kepada Tuhan. Matamu terlalu suci Tuhan. Kami nanti binasa. Sekarang dia berdiri di menara. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pelajaran yang indah. Habakuk tidak membiarkan dirinya berlama-lama dalam keadaan protes dan protes. Tapi dia kemudian naik ke menara. Naik ke menara. Menantikan jawaban dari Tuhan. Menantikan pengaduannya. Tentu hatinya itu masih bergejolak. Tapi dia menantikan jawaban Tuhan. Kadang kita ini diliputi dengan perasaan pengaduan saja, hati kita bergejolak dan kemudian kita tidak naik ke level yang tinggi. Tidak menantikan jawaban Tuhan. Karena sudah diliputi oleh perasaan kecewa kepada Tuhan. Tapi Habakuk, pelajaran yang indah. Dia tidak membiarkan dirinya dalam pengaduan-pengaduannya, tenggelam di dalam protes-protesnya, tapi dia masuk ke dalam menantikan jawaban Tuhan. Aku mau naik ke menara. Disitulah kemudian Tuhan menjawab. Ayat yang kedua dari pasal yang kedua. Habakuk 2 ayat yang kedua. Habakuk 2 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Penglihatan itu. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Iya, penghukuman Tuhan itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Pasti terjadi. Tunggulah Habakuk, itu pasti terjadi. Tuliskanlah itu dalam loh-loh batu. Tuliskanlah itu. Pasti terjadi. Yerusalem mengalami keruntuhan, menjadi tandus karena meninggalkan Allah. Kalau kita membaca dalam Yeremia 25 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 ini, yang terkenal kan Yeremia 29 ini. Nah, itu dibaca ayat 17 sampai dengan yang ke-19 dari Yeremia 29. Isinya sama dengan Yeremia 25 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Mereka dibuang ke Babel, mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami keadaan yang tidak baik karena meninggalkan Tuhan. Yeremia 29 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Yeremia 29 ayat 17 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaran hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca hukuman Tuhan ini, Bapak Ibu, ngeri. Aku akan memberikan mereka kelaparan, penyakit sampar. Aku akan membuat mereka buah ara yang busuk, yang demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan.
Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar, diulang lagi pada ayat yang 18. Itu pasti terjadi Habakuk. Gitu loh. Sebab apa? Mereka meninggalkan aku. Sebab mereka tidak mendengarkan perkataanku. Terus menerus Tuhan berfirman, terus menerus Tuhan memberikan nasihat. Sama seperti kita Bapak Ibu, terus menerus. Setiap hari Bapak Ibu bisa memperoleh kebenaran firman Tuhan dari berbagai macam cara. Sekarang gampang Bapak Ibu. Tinggal buka di YouTube, ribuan khotbah ada di situ. Kalau Bapak Ibu juga, saya pengen sendirilah. Bapak Ibu bisa membaca Alkitab, masuk dalam saat teduh. Terus menerus Tuhan memberikan firman-Nya. Tapi masalahnya apakah mereka mendengar? Tapi masalahnya apakah mereka menuruti? Tapi masalahnya apakah mereka mengubah hidup dia? Atau tidak? Sehingga Bapak Ibu dan Saudaraku, singkatnya, karena waktunya terus berjalan, mereka meninggalkan Allah dan mengalami masa yang sangat gelap pada tahun 586 sebelum Masehi, dan 70 tahun lamanya mereka mengalami masa kegelapan yang begitu gelap. Bahkan ada satu cerita, ada seorang sampai giliran makan anaknya, itu karena betul-betul kelaparan. Sehingga menjadi pertanyaan kita, begini, sudahkah kita memiliki hati yang taat? Dari pelajaran bangsa Yehuda ini, sudahkah kita memiliki hati yang taat? Begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, apakah itu sudah menjadikan hati kita berubah, hati kita taat kepada Tuhan? Sudahkah kita hidup tidak menyakiti hati Tuhan Allah? Menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sudahkah kita setia kepada Tuhan? Karena dari bangsa Yehuda ini, mereka sudah kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu baca di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19, itu belum terjadi pemulihan. Keadaan masih keadaan buruk. Yang menjadi pelajaran bagi kita, sekalipun kita belum melihat keadaan yang baik, sekalipun kita belum melihat pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita, keadaan masih sama, masih susah, tapi Tuhan mempertanyakan, sudahkah kita memiliki hati yang taat? Sudahkah kita punya hidup yang tidak menyakiti hati Allah? Dan sudahkah kita setia kepada Tuhan? Jadi kalau kita melihat di sini, dari protes menuju proses mengenal rencana Tuhan dan keadilan Tuhan. Seperti yang tadi sudah kita membaca dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Itu proses mengenal Tuhan. Aku mau menantikan jawaban Tuhan. Aku mau naik ke menara menantikan jawaban Tuhan. Dan Tuhan kemudian menjawab, seperti yang tadi dikatakan dalam Habakuk 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Tuliskanlah itu. Penghukuman itu pasti terjadi. Tuliskanlah itu. Itu jawaban Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu adil. Sehingga kita boleh melihat happy ending dari kehidupan seorang yang bernama Habakuk, Bapak Ibu. Happy ending. Happy endingnya aneh begitu. Happy endingnya itu tidak seperti yang kita duga, kalau happy endingnya itu seperti Ayub. Bapak Ibu tahu ya, Ayub habis semua, tapi happy endingnya dikembalikan lagi. Bahkan 2 kali lipat keadaan Ayub. Hartanya kembali lagi.
Tapi ini happy endingnya, happy ending batin ini Bapak Ibu. Keadaan belum baik. Kalau kita membaca dalam Habakuk 3 itu happy endingnya itu Bapak Ibu ya. Happy endingnya itu bukan happy ending seperti Ayub. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apakah ini baik? Bisakah dalam keadaan ini kemudian Bapak Ibu seperti ayat 18? Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Happy ending kan? Kalau tadi dia protes hikmat Tuhan, kok begini Tuhan, kok begini Tuhan. Dan sekarang dia melihat, sekalipun keadaan masih belum baik, tapi dia katakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mengalami keadaan yang sama seperti Habakuk. Keadaan masih belum baik. Keadaan masih belum baik, Bapak Ibu. Uang semakin menipis, bahkan sudah tidak ada lagi. Persediaan makanan juga tidak ada lagi. Besok saya tidak tahu harus makan bagaimana. Kalau tadi awalnya kita protes kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Sore hari ini Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita naik seperti Habakuk, naik ke menara, menantikan jawaban Tuhan, bukan ada di dalam posisi di bawah, tapi dia naik. Kita bawa hati kita bawa jiwa kita naik ke level yang lebih tinggi. Aku mau Tuhan menantikan jawabanmu. Justru dalam keadaan kesukaran, kita punya hubungan yang intim dan lebih intim dari keadaan yang sebelumnya. Banyak orang punya hubungan yang intim dengan Tuhan ketika keadaan baik. Tapi sore hari ini Bapak Ibu, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang tidak baik, kita punya hubungan yang lebih intim dari keadaan yang sudah kita lalui. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa Bapak. Kalau kita melihat di sini, apa jawaban yang ditemukan oleh Habakuk? Dia mengerti akan maksud Allah, bahwa dia lebih tertarik. Tuhan Allah itu, dia ini lebih mengerti, Allah itu lebih mengerti, lebih tertarik akan keselamatan jiwa kita dibandingkan dengan kelimpahan harta. Sampai akhirnya Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, puji nama Tuhan, Engkau Tuhan Allah, sumber kekuatan hidup Habakuk, dan sekarang itu menjadi bagian kita. Engkau Tuhan Allah, kekuatanku. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terlewatkan, belum dilayani roti dan anggur. Ya, sudah semua mengucap syukur. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, kita bangkit berdiri. Sejenak saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Mungkin saat ini tengah menghadapi keadaan seperti yang dihadapi oleh Habakuk, pergumulan hidup, kesukaran hidup, dan menantikan jawaban Tuhan, ataupun juga permasalahan yang lain yang tengah dihadapi saat ini. Tuhan ada di antara kita.
Di roti tipis yang Bapak Ibu pegang, ada ayat yang menjadi teguran bagi kita, nasihat ataupun janji Tuhan. Dan pada saat ini saya menerima di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini sekalipun keadaan kami tidak berubah Tuhan, masih dalam keadaan yang menurut penilaian kami belum baik, tetapi kami belajar dari Habakuk. Engkaulah Tuhan, kami ingin bersorak-sorak di dalam Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan, tetap kami berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sukacita Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun keadaan masih dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kami tetap bersorak-sorak di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di tangan kami ini ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan. Dan sekarang kita pegang gelas kecil yang berisi anggur sebagai lambang darah Kristus. Kita dekatkan di hati kita, di jantung, di dada kita. Dia adalah Tuhan Allah yang mengasihi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan. Secara khusus kami ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan yang saat ini tengah menantikan jawaban Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang menantikan supaya kita naik ke level yang lebih tinggi, menantikan jawaban Tuhan. Bapak Ibu bisa taruh tangan kanan di dada, dan saya akan berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini untuk pemulihan, untuk kekuatan dan berkat-berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau saat ini melihat Tuhan, anak-anak-Mu yang tengah menantikan jawaban-Mu Tuhan, yang tengah dalam persoalan hidup, yang tengah dalam kesukaran hidup, kesesakan hidup. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami. Itulah sebabnya kami berdoa pada saat ini Tuhan. Engkau jamah tangan-tangan ini Tuhan, yang diletakkan di dada. Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan kekuatan, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dengan kasih setia-Mu.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau melawat anak-anak-Mu secara khusus ini, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang berada di rumah masing-masing mengikuti secara online ibadah ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kemenangan telah Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Segala berkat ini kami terima dengan ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang kami kasihi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.